Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Idawati, CGP Angkatan 10 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.2. Pada modul ini, pertanyaan pemantik untuk sesi pembelajaran 6 adalah: apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Dan apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang dapat saya ambil dari setelah mempelajari modul ini adalah pentingnya guru memahami pembelajaran sosial dan emosional ini karena dapat menjadi suatu pelajaran untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Kemudian, kita dapat belajar untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan aspirasi. Kemampuan memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain serta kita dapat mengembangkan relasi yang kuat. Hal ini tertuang sesuai dengan 5 kompetensi sosial emosional. Dalam menjalankan peran guru sebagai pemimpin pembelajar, sebaiknya kita dapat menerapkan 5 KSE ini dalam pembelajarannya agar tercipta pembelajaran yang aman dan nyaman, menciptakan situasi kelas yang menyenangkan, dan terpenting dapat membentuk karakter murid yang berbudi pekerti luhur. Terciptanya suasana yang nyaman dan menyenangkan tentunya tidak lepas dari pengelolaan emosi dari guru sebagai pendidik. Menjaga kewarasan guru menjadi fondasi penting dalam pengelolaan kelas sehingga guru tidak membawa masalah yang berada di luar kelas masuk ke dalam kelas, yang bisa membuat proses belajar berpengaruh negatif. Kaitan antara modul 2.2 dengan modul lainnya, yaitu pada pembelajaran KSE berfokus pada pembentukan karakter murid berdasarkan kesadaran diri mereka sehingga hal ini dapat menciptakan murid yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sedangkan untuk modul 1.2, pembelajaran KSE dapat terwujud dari kolaborasi seluruh ekosistem sekolah serta peran penting guru sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu menciptakan suasana aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid yang sesuai dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Sedangkan untuk kaitan antara modul 2.2 dengan modul 1.3 dan 1.4 adalah pembelajaran KSE dapat mewujudkan murid yang berkarakter baik, sejalan dengan profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan visi guru penggerak. Pembelajaran KSE dapat terwujud dari pembiasaan budaya positif, sehingga karakter yang terbentuk lahir dari motivasi intrinsik murid dalam melakukan sesuatu tanpa intervensi orang lain. Hal ini sesuai dengan budaya positif yang ada di modul 1.4. Kaitan antar modul 2.2 dengan 2.1 adalah di mana pembelajaran KSE dapat diintegrasikan dengan pembelajaran berdasar referensi yang menekankan murid untuk bisa bertanggung jawab, melatih murid berkolaborasi dengan rekan sejawat, serta belajar sesuai kebutuhan belajarnya yang memberikan murid kebebasan dalam belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pertanyaan lanjutannya adalah, sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata hal ini adalah pertanyaan-pertanyaan kita. Untuk refleksi pemahamannya, sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa pembelajaran hanya menilai pengetahuan dan keterampilan serta sikap murid sehingga hanya berfokus berupa nilai kuantitatif saja. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas bisa diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, sehingga dapat membentuk karakter anak dari segi psikologi murid dengan 5 KSE yang bisa membentuk karakter budi pekerti murid sesuai profil pelajar Pancasila. Refleksi pemahaman selanjutnya yaitu di mana 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah:
pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional di lingkungan sekolah, baik di luar maupun di dalam kelas untuk guru dan murid, yakni kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, yaitu menerapkan praktik kesadaran penuh, mindfulness, untuk dapat melatih diri dalam mengelola dan mengontrol diri saat berada pada situasi dan kondisi yang berada di titik berat dalam menjalankan suatu kegiatan berupa teknik STOP, yaitu stop, take a breath, observe, and process. Yang ketiga, yaitu menerapkan 4 indikator PSE untuk rekan guru dan tenaga kependidikan di sekolah, di aktivitas belajar, di luar maupun di dalam kelas, serta memberikan penguatan kompetensi sosial dan emosional, yakni menjadi teladan dan belajar atau berkolaborasi dalam komunitas sekolah. Perubahan yang diterapkan di kelas dan di sekolah untuk murid adalah yang pertama, melaksanakan integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik dengan melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti, dapat melibatkan murid secara aktif dan penutup dengan optimistik. Yang kedua, yaitu menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah dengan memperbaiki pola interaksi dengan murid melalui keyakinan kelas atau sekolah. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang eksplisit di aktivitas dalam kelas maupun kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan untuk rekan sejawat, yaitu menerapkan ide penguatan kompetensi sosial dan emosional dengan memberikan praktik menjadi teladan yang ditunjukkan dengan perilaku-perilaku positif seperti datang tepat waktu, melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokoknya, serta membangun komunikasi efektif dengan rekan guru lain. Selanjutnya ingin belajar atau berkolaborasi dalam kegiatan apapun serta aktif dalam komunitas belajar. Nah, Bapak Ibu guru hebat, itulah tadi pemaparan tentang tugas saya di koneksi antar materi di modul 2.2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.